Shalom, selamat malam teman-teman dan semua. Puji Tuhan pada kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada orang semua yang hadir pada malam hari ini. Mari turun siapkan trompet hati, akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Kita kembalikan semua beban kita, rasa syukur kita yang kita alami sepanjang minggu berjalan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kekuatan kami Tuhan, jiwa kami Tuhan, itu dalam tangan-Mu Tuhan. Ketika kami datang ya Tuhan, anak-Mu Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan, kami sangat rindu Tuhan akan menyembah-Mu Tuhan, mengirim-Mu Tuhan dalam perjalanan Tuhan. Haleluya. Persiapkan hati kita, kita bawa iringan kita kepada Tuhan. Selamat kami Tuhan, semua untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Tuhan, kami terima kasih. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran kami Tuhan, pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjalan-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya Tuhan. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan. Kita angkat suara kita, kekuatan di jiwa, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Hanya dalam hadirat Tuhan, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu, tersungkur di kaki-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu Tuhan.
kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku bersama-Mu Bapa. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu. Haleluya Tuhan, memuliakan Yesus, kami serahkan Tuhan. Haleluya Tuhan, kami datang mengiring Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, mengiring-Mu seumur hidup, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran kami Tuhan, kehendakku, ku serahkan padamu. Haleluya Tuhan, hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu, haleluya, untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan
Glory, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Doa kasih serahkan setiap dari kayu yang akan bawa. Haleluya Tuhan. Amin Yesus, benar Tuhan, jadikan kami pujian Bapa, biar kami dapat memuliakan Kau sepanjang hari, sepanjang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Malam hari ini Bapa, kami mau membuka ibadah kami, ibadah pemuda kami Tuhan. Kiranya Kau melawati setiap hati kami Tuhan, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sambut ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari tolong berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Teman-teman semua dengan ngomongnya apa ya? Ada sukacita pada hari ini. Amin. Terima kasih tos kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari tolong bertepuk tangan karena Tuhan pemenang untuk buat umat yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan lebih dari mana? Lebih berkenan dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan, kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Ibaratlah paginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, amin. Dan kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah paginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah paginya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyat
Dahsyatnya Allah kita, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Dia berkuasa selalu, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi kita katakan, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Berikan kemuliaan teman-teman, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, sebelum terang masuk ke dalam firman Tuhan, mungkin ada yang mau bersaksi. Saya sediakan tempat untuk teman-teman yang mau men-sharing tentang kebaikan Tuhan sepanjang minggu berjalan. Adakah yang mau bersaksi? Yang di belakang, yang baru datang bersaksi. Itu tolong tanya kabar juga seperti biasa. Yang paling belakang bagaimana? Trofi Bro Nicole, kabar sepanjang minggu berjalan? Baik, mungkin ada tidak aman, puji Tuhan. Kevin, baik, sekolah aman. Oke. Event, baik, sekolah aman dan lain-lain aman semua. Oke. Kayuni, keadaan ya kalau boleh kau katakan satu minggu ini kurang baik, tapi bersama dengan Tuhan semua menjadi baik. Karena apa? Karena sudah hampir 1 bulan ini kau nggak punya supir gitu. Biasanya ada supir yang bantu kau di toko gitu ya, nyari-nyari hampir 1 bulan ini belum ketemu sama sopir. Jadi orang yang mesti turun langsung sendiri memang agak keteteran, tetapi puji Tuhan ya, ketika kita mengandalkan Tuhan maka Tuhan akan berikan kita kekuatan, Tuhan akan berikan kita kemampuan ya. Dan saya boleh katakan sampai saat ini, di detik ini kau boleh katakan Tuhan Yesus baik.
dulu sekali dengan kita mungkin mau sharing sedikit sepanjang minggu ini juga kita punya hati juga jadi gimana ya, jadi rasa abu-abu gitu. Kadang sempat berpikir Tuhan bertanya-tanya, Tuhan itu konsisten dalam tapi hidup. Berarti kenapa nanti satu butuh mungkin orang belum mendengarkan jawaban Tuhan, mungkin selalu orang mengeluh-mengeluh. Jadi lain-kali kita percaya ada ayat yang mengatakan bahwa orang tidak bisa mengerti firman Tuhan, orang pakai trompet pengertian sendiri dan lebih dari firman Tuhan. Jadi orang ikut apa yang itu firman Tuhan bilang, dan kita selalu coba menghayal sendiri. Terus tapi pikiran selalu di jauh-jauh lupa dalam tapi pengertian sendiri yang begitu. Seakan-akan kita lupa kali hilang hubungan dengan Tuhan. Lupa sepanjang minggu ini banyak masalah, tapi 2 hari lalu sempat saya saat teduh sedikit. Jadi Tuhan si ajar kita untuk selalu bersyukur apapun demi keadaan, lewat lagu-lagu apapun. Itu yang saya percaya, setiap Tuhan itu pasti sadar orang lewat segala cara, mau di lewat lagu, lewat sekitar orang, lewat orang, maupun lewat benda, sesuatu yang orang kasih ke orang, dan itu sangat memberkati. Dan saya percaya itu yang menjadi jawaban Tuhan. Kenapa Tuhan itu tidak bisa ditunjukkan, oh pasti kamu dapat ini, pasti orang tanpa orang tidak sadar Tuhan kasih sesuatu yang orang tidak sadar, pasti orang mau sadar akan itu yang menjadi jawaban Tuhan. Jadi sangat bersyukur sebanyak itu 1 minggu kita lupa jauh sedikit dari Tuhan, kurang bertanya-tanya terus dalam tapi hidup buat Tuhan, kurang lebih bertanya tapi lebih mengeluh, tapi Tuhan selalu berikan orang rasa bersyukur, iman yang orang pegang akan firman Tuhan. Dan saat ini sangat bersyukur. Mungkin itu yang mau saya sampaikan. Mungkin yang tadi. Oke, mungkin tidak ada. Mari kita masih tutup hati. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan, percaya Tuhan, segala yang terjadi Tuhan, hidup kami Tuhan, semua Tuhan, karena kehendak-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan. Ketika kami datang Tuhan, kami sujud Tuhan. Biarlah Tuhan yang membukakan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin orang-orang lainnya Tuhan tidak bisa mengerti ya Tuhan apa yang menjadi isi hati kami Tuhan, tidak bisa mengerti apa yang menjadi keadaan kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ketika kami datang ya Tuhan, ketika kami tanya ya Tuhan, kami tanya Yesus Tuhan yang menjadi jalan kebenaran kami Tuhan. Di situ kami mendapatkan ketenangan Tuhan, mendapatkan ungkapan syukur Tuhan daripada-Mu Tuhan. Oh haleluya, ubah hidup kami bila hati terasa berat,
berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup kami Tuhan. Dia ubah hidupku, baharui hati kami, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya jumpa kita untuk bangkit berdiri. Mari dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikanku. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, apa yang harus ku buat? Sujud Dia tanya, sujud di altarnya. Ku bawa hidup kami Tuhan, hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, hati kami, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari suara katakan, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Kami bawa hidup kami Tuhan, ku bawa
di atasnya ku bawa Tuhan, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya dan bebaskanku, dan bebaskanku, dia ubah hidupku. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di akhirnya. Berikan hubungan terbaik bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh haleluya. Kami percaya Tuhan, sesuatu terjadi Tuhan saat kami datang Tuhan kepadamu ya Tuhan. Mujizatmu ya Tuhan, kemuliaan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Amin Tuhan. Kami datang Tuhan, kami sembah Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Berdoa firman saya serahkan kepada Darren yang akan bawa dalam doa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih atas setiap hal yang Tuhan kepada kami Tuhan, hati yang siap untuk mendengarkan setiap firman, setiap teguran, setiap hal yang dapat kami pelajari untuk menjadi lebih dekat dengan Engkau ya Tuhan. Semoga kami akan mendengarkan semua firman Tuhan, maka itulah hamba yang akan menceritakan firman Tuhan dan kiranya setiap hal yang dikeluarkan dari mulutnya Tuhan dapat memberkati setiap kami. Hanya itu adalah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Tuhan silakan duduk kembali dan saya serahkan kepada hamba firman Tuhan yang akan membawakan kita dalam firman Tuhan. Ko Nalus. Terima kasih, tepuk tangan. Jadi silakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih atas semangatnya. Shalom, selamat malam. Kurang semangat. Kasih semangat ke owner tadi, Pak. Anak muda kurang semangat. Yang kasih semangat kurang semangat. Shalom, selamat malam. Masih semangat? Mesti yakin itu suara. Kasih bilang jangan. Semangat dong. Pakai. Kiri kita. Kalau Kak Vera bisa bawa pakai, nanti Kak Yuni yang bisa bawa pakai. Dan kita sendiri. Ya, puji Tuhan. Pertama yang pasti semua karena kemurahan Tuhan kita boleh ada di tempat ini, bahwa bisa dipercayakan pada malam ini untuk memberkati teman-teman sekalian, teman-teman juga. Lantaran kalau mau bilang adik-adik, terlalu jauh. Mau bilang saudara kayaknya lebih ini teman-teman. Mungkin satu yang kurang datang, masa teman. Tapi kalau buat keonar Nathan, semakin hari dia semakin besar, semakin bertumbuh dewasa, dia menjadi teman buat keonar, teman bercerita, teman kalau dalam segala hal, ya. Teman dalam perjalanan, gitu ya. Jadi tidak salah kalau keonar bilang pada malam ini teman-teman sekalian.
sekalian. Kemudian terima kasih kepada koordinator yang sudah percayakan Ona untuk memberkati teman-teman pada malam ini, ya. Kayaknya karena kesaksian dari Olan tadi agak sedikit jadi panjang gitu, khotbah ini. Tapi tidak apa-apa, malam mingguan di sini kan lebih bagus, malam minggu dengan Tuhan. Ona tergelitik dengan yang Olan sampaikan tadi. Dia sempat bertanya-tanya, Tuhan ini seakan-akan rupanya tidak konsisten, gitu kan? Iya kan Olan sampaikan tadi, rupanya tidak konsisten. Apa yang kita mau, apa yang kita pengen, mungkin orang lain, teman-teman lain, Tuhan jawab. Tapi buat Olan, kok kayaknya Tuhan gak adil, ya. Jadi seakan-akan Tuhan gak konsisten, ya. Tapi yang Ona mau sampaikan bahwa Tuhan sangat konsisten dengan kita. Hanya kita aja yang tidak konsisten, ya. Tuhan sangat setia dengan janji-janjinya. Kita aja yang seringkali tidak setia dengan Tuhan, ya. Mungkin situasi seperti yang Olan alami, yang pernah Yusuf dan Daud alami, ya. Dan dia bisa berkata Tuhan ini nggak konsisten karena Tuhan sudah berjanji, ya. Tapi kok nggak menepati, butuh waktu yang panjang, proses yang panjang, ya. Contohnya Yusuf, waktu dia masih bersama-sama dengan saudara-saudaranya, dengan orang tuanya, dia kan pernah bermimpi, Tuhan kasih mimpi ke dia, janji, itu sama dengan janji Tuhan bahwa semua planet-planet akan menyembah Yusuf, matahari dan bulan, semua bintang akan menyembah Yusuf maksudnya. Dan matahari dan bulan akan menyembah Yusuf, maksudnya orang tuanya saja akan menyembah Yusuf gitu, ya. Artinya intinya bahwa kehidupan Yusuf akan diangkat, akan dimuliakan, akan diberkati dengan begitu luar biasa, ya. Bulir-bulir dari saudara-saudaranya akan sujud menyembah kepada bulir-bulirnya, bulir padinya Yusuf, ya. Tapi setelah itu malah yang terjadi dia harus dibuang, dia mengalami satu proses yang panjang, dia sampai difitnah di rumah Potifar, dia hidup di dalam penjara, ya, dan butuh hampir sekitar mungkin 20-an tahun baru Tuhan menepati janji dari Yusuf. Mungkin di antara jeda waktu yang panjang itu Yusuf bertanya, Tuhan ini nggak konsisten, gitu. Tuhan ini nggak adil, dan teman-teman yang lain diberkati. Ya, saudara-saudara saya yang lain diberkati. Kenapa saya harus dibuang seperti ini? Kenapa saya harus melalui proses yang sangat menderita seperti ini? Sedangkan Tuhan janji saya, Tuhan mau angkat saya. Tapi faktanya, ya, faktanya kok nggak seperti itu. Bisa saja Yusuf seperti Olan, gitu ya. Tuhan ini nggak konsisten, ya. Tuhan ini nggak setia dengan janji. Begitu juga dengan Daud. Waktu Daud, ketika Samuel mengurapi Daud, dia belum langsung menjadi raja. Pada saat itu umurnya masih belasan tahun, kita tahu bersama. Dia masih menggembalakan kambing domba di padang, gitu ya. Kemudian dia diurapi menjadi raja, saudara-saudaranya mau diurapi Tuhan dan enggak. Ya. Tapi Tuhan melihat hati Daud dan Tuhan bilang, inilah orang yang berkenan di hadapan saya. Urapi dia untuk menjadi raja, ya kan? Daud pada saat itu saya mengatakan bahwa engkau akan menjadi raja atas Israel. Tetapi kenyataannya butuh sekitar 15 tahun, waktu yang tidak pendek, waktu yang cukup panjang, ya. Selama 15 tahun mungkin Daud akan bertanya-tanya, mana? Tuhan bilang Tuhan mau angkat, Tuhan bilang Tuhan menjadikan saya sebagai raja, tapi mana? Kita malah dikejar-kejar sama bapak mantu, mau dibunuh, ya. Jadi seperti orang jahat berkumpul dengan pengikutnya ratusan orang yang rata-rata semuanya adalah orang jahat, adalah perampok, ya. Itu yang menjadi pasukannya Daud selama dia di dalam pelariannya dia, ya, sampai dia harus di hadapan Raja Filistin supaya tidak diketahui bahwa dia adalah Daud, ya. Dia sampai dalam keluar ewe, sobat jenggot panjang, sobreo kayak orang gila, sampai meneteskan air liur, berpura-pura gila di hadapan raja. Bisa saja Daud berkata, Tuhan yang tidak konsisten. Mana itu Tuhan berjanji? Engkau yang berjanji, engkau yang mengingkari. Seperti
lagu dangdut kira-kira seperti itu ya. Jadi tapi akhirnya ketika kita tetap setia dengan Tuhan, tetap menanti jawaban Tuhan, tetap menanti akan setiap janji Tuhan, kita setia dengan Tuhan, kita konsisten ya, konsisten kita di dalam mengikut Tuhan, tidak melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan seperti Yusuf dan Daud. Kita tahu bersama, Yusuf walaupun digoda, Yusuf dipercayakan segala harta kekayaan Potifar ya, tetapi dia tidak pernah melakukan kejahatan di mata Tuhan ya, dia tetap melakukan firman Tuhan ya, seperti Daud, dia tetap bergantung kepada Tuhan, dan akhirnya seperti janji Tuhan, Tuhan menepati janjinya di saat yang tepat. Tuhan mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir ya, sampai Firaun bilang, cuma DP tahta ini yang anak boleh goreng, kalau yang lain semua terserah apa yang bikin, cuma ini tahta ini, berarti orang nomor 2 dari Firaun ya. Begitu juga dengan Daud ketika dia diangkat Tuhan menjadi raja yang luar biasa ya. Saya rasa itu yang boleh saya sampaikan. Kalau buat refleksi buat Koonal juga begini, waktu Koonal masih umuran kalian masih SMA, punya cita-cita kan? Punya cita-cita. Pokoknya kita nggak mau di Bitung, kita mau mesti di Pulau Jawa, kita mau mesti di Surabaya atau Jakarta, kita kepingin menjadi perantau, kita ingin sukses berhasil lebih orang. Itu Koonal hati besar, pemimpi ya. Yuni paling lebih Bapak pernah cerita bagaimana DP ini dia satu-satunya di dunia ya, punya mimpi yang besar untuk dalam kehidupan pribadi. Tetapi kadang-kala apa yang menjadi orang kemauan itu bukan jadi kemauannya Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik buat orang. Orang lebih mau, orang mesti di Jakarta, orang mesti di Surabaya, bahkan kalau boleh ke luar negeri ya, berkarir di perusahaan, pakai dasi, jadi manajer, terus meningkat lagi jadi direktur gitu ya, seperti itu ya. Tapi ternyata rencana Tuhan berbeda, dan Tuhan membawa kembali Koonal pulang kampung ya, pulang kampung dan mulai bantu-bantu orang tua sampai papanya Yuni, sampai dia sempat nangis dalam hati. Dia lihat kokonya ya, dia lihat kokonya di pelabuhan, kremus-kremus, Pak sopir, bawa barang, bawa antri, tidur di atas aqua, sama dengan buruh pelabuhan, tak kremus-kremus. Dia bilang, aduh, tapi kokonya dia kasih ada sekolah tinggi-tinggi di Surabaya sana. Siapa bukan pakai dasi, siapa bukan mau jadi manajer, tapi siapa mau tidur di atas aqua, jadi samping buruh pelabuhan. Ya itu sebagai ungkapan kasih seorang adik kepada kakaknya ya. Dan itu yang Koonal rasa, sempat seperti yang mungkin orang rasa, mungkin orang rasa, Tuhan ini nyata adil. Kita teman-teman sudah jadi manajer di sana, kita teman-teman sudah punya usaha besar di sana, di Surabaya, walaupun mereka perantau, ada yang dari Gorontalo, dari Sulawesi Tengah, sudah jadi manajer di perusahaan-perusahaan besar. Kenapa kita di sini kok pulang kita punya kondisi seperti ini? Tuhan bisa kita boleh katakan sama dia orang bilang, mana konsisten Tuhan, mana Tuhan berjanji, ya, mana Tuhan berjanji, Tuhan tak adil, yang lain Tuhan berkati, jangan kita Tuhan yang berkati. Tetapi tetap pada saat itu walaupun dalam hati ada keluhan, ada komplain, tetapi berusaha untuk tetap menyerahkan masa depan kepada Tuhan, ya, tetap bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan mulai jawab satu persatu apa yang menjadi harapan. Seperti dalam firman Tuhan, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah engkau lihat, itu yang Tuhan sediakan. Koonal nggak sangka, ya, nggak sangka kalau Koonal bisa ada di titik ini. Koonal bisa melayani di gereja ini. Koonal bisa sampai dipercayakan, bisa memberkati jemaat di sini lewat, bisa bawa firman Tuhan. Pada malam ini juga bisa bawa firman Tuhan buat adik-adik. Ya, tidak nyangka. Ya, teman-teman Koonal kalau di Facebook orang,
Nggak salah kita dengan ada barcode penelitiannya sama dia. Tuh, kalau bisa jadi seperti ini dan nggak sangka kan kalau mau ingat dulu seperti apa, kok mana bisa jadi seperti ini. Dan Koonal diberkati dengan keluarga, dengan diikat sebagai istri, ya, sebagai penolong di dalam kehidupan Koonal, ya. Begitu juga diberkati dengan anak-anak Nathan dan Franka, dengan usaha juga yang menurut Koonal, kalau orang lain mungkin cuma biasa-biasa, tapi menurut Koonal Tuhan sediakan sangat luar biasa, melimpah berkat Tuhan. Dan saat ini Koonal sangat bersyukur. Dan apa yang menjadi pertanyaan Koonal yang kemarin-kemarin, Tuhan ininya dan konsisten, Tuhan ininya dan adil, itu sudah terjawab, ya. Ternyata Tuhan menyediakan lebih dari apa yang kita pikirkan, karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat orang semua. Amin, ya. Itu saja tambahan, karena tergelitik dengan kesaksian Kolam, ya. Karena ini juga pasti akan menjadi pertanyaan di dalam kita setiap anak-anak muda, ya, menghadapi keadaan-keadaan, ya pasti akan menghadapi keadaan-keadaan seperti itu. Mungkin pada saat mau menentukan mau kuliah, atau mungkin di dalam persimpangan menentukan yang si A atau si B, gitu kan, menentukan pasangan hidup contohnya, atau menentukan pekerjaan, menentukan masa depan kemana, ada di dalam persimpangan, ada di dalam dilema, ya. Situasi seperti ini wajar buat yang muda-muda, yang tua-tua pun yang seperti Koonal mengalami hal yang sama. Tetapi yang pasti ketika kita ada di dalam Tuhan, kita akan memperoleh jawaban yang pasti. Yang penting kita tetap setia, ya, di dalam mengiring Tuhan. Ya, kalau yang mau Koonal khotbahkan pada malam ini, ya, judul khotbah yaitu menjadi pribadi yang bisa diandalkan. Karena akhir-akhir ini banyak orang, entah itu perusahaan atau mungkin di dalam keluarga atau mungkin di dalam pelayanan, mereka butuh dan sangat-sangat butuh dengan orang-orang yang punya pribadi, punya karakter yang bisa diandalkan, ya. Di dalam contohnya kehidupan pekerjaan dari Koonal sendiri, kalau di Tokopedia sampai sekarang memang sangat susah. Yuni juga merasakan, bapaknya Yuni merasakan sangat susah untuk mencari yang namanya orang yang bisa diandalkan. Kadang-kala orang ketemu dengan orang kelihatan cakap, kelihatan tangkas, kelihatan dia bagus di dalam pekerjaan. Tetapi terakhir ini yang Koonal alami sendiri, Koonal saksikan, orang yang kelihatan cakap, orang yang kelihatan yang bisa diandalkan, yang tangkas, terus kelihatan lincah gitu, ya. Tapi ternyata pencuri, tidak jujur, ya. Ada berapa kali Koonal temukan di dalam CCTV dan akhirnya mereka harus Koonal keluar, diberhentikan, ya. Ada yang jujur, tapi lemotnya DP pelan, DP slow, aduh, ya. Mau kuasai pekerjaan susah, ya. Sampai akhirnya Koonal insiskan jadi ini leher semua panjang kalau jangan mau jelaskan pada dia. Toh, apalagi kalau di toko tuh dia kan banyak dengan barang-barang, item-item, jadi perlu orang yang cepat untuk menghafal. Apalagi kalau umpama ada banyak orang belanja supaya tidak ngantri lama, jadi butuh kecepatan untuk menemukan barang. Aduh, lama sekali. Padahal dia barusan ambil tadi pagi, siangnya, sorenya suruh ambil ulang barang yang sama, lupa. Ya. Jujur, baik orang, tetapi ya itu orang bilang slow, gitu, ya. Nah, dibutuhkan orang yang Dora bilang paket komplit, ya, paket komplit. Jadi orang yang bisa diandalkan, yang tangkas, yang cerdas dan jujur, punya integritas, itu yang sangat sulit ditemukan
di akhir-akhir ini. Nah, nanti teman-teman pada satu waktu pasti akan masuk ke dalam dunia pekerjaan, di mana teman-teman harus menjadi orang yang bisa diandalkan. Kalau mau berhasil, kalau mau sukses, nanti masuk di dalam pelayanan, ya, jadi dibutuhkan orang yang bisa diandalkan, ya, sehingga pelayanan akan maju. Kemudian nanti masuk yang pasti, masuk yang namanya di dalam rumah tangga. Satu waktu pasti akan menikah, ya. Pasti dibutuhkan, orang bilang kan, suami yang diandalkan, istri yang pantas untuk diandalkan, ya. Jangan sampai kok akhirnya menjadi suami yang tidak bisa diandalkan, istri yang tidak bisa diandalkan, akhirnya jadilah sebuah lagu, pulangkan saja, ya, aku ke rumah orang tuaku, ya, kebanyakan seperti itu, ya. Nah, kita akan bahas ada beberapa hal yang mau sharing pada malam ini. Sebenarnya ada banyak hal yang kita perlu adopsi, kita perlu untuk ambil di dalam kehidupan kita, hal-hal yang tersebut yang saya mau katakan banyak, untuk supaya kita bisa menjadi pribadi yang bisa diandalkan. Ketika kita menjadi pribadi yang bisa diandalkan, orang yakin di dalam kehidupan kita akan sukses, di dalam rumah tangga, di dalam usaha, di dalam pelayanan kita akan berhasil, ya. Nah, yang Konal ambil ini ada 4 poin, ya, 4 poin yang Konal rasa ini yang sangat penting, ya. Yang pertama, yang pasti itu selalu berjalan dengan Tuhan, ya. Orang bilang klise, ini hampir setiap khotbah selalu bilang andalkan Tuhan, utamakan Tuhan. Ya, memang tidak ada pilihan lain di dalam kehidupan orang percaya yang kita lakukan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang berhasil, ya. Orang tidak bisa pungkiri itu. Di dalam kehidupan sebagai orang percaya, orang harus andalkan Tuhan, ya. Kita buka di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat ke-13, ya. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-13. Kita akan belajar pelan-pelan. Kalau akan bacakan, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama, ya. Jadi Roh Tuhan berkuasa atas Daud, artinya Daud mengandalkan Tuhan. Di dalam kehidupan sehari-hari ini, ya, orang harus berjalan bersama dengan Roh Kudus, ya. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, maka Dia mengutus Roh Kudus untuk menjadi penolong buat kita, ya. Orang harus berjalan dengan Roh Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ketika orang mengandalkan Tuhan, maka apa yang dia kerjakan akan berhasil. Ketika Daud diurapi oleh Samuel dan Roh Tuhan menguasai kehidupan dari Daud, maka diceritakan di situ setiap peperangan demi peperangan Daud selalu menangkan. Daud selalu menang di dalam setiap peperangan demi peperangan, ya. Dan kita lihat bagaimana Daud itu mengandalkan Tuhan. Di dalam 2 Samuel 5 ayat 19, 2 Samuel 5 ayat 19, nanti teman-teman bisa mengikuti, kalau nanti baca mengingat waktu. 2 Samuel 5 ayat 19. 2 Samuel 5 ayat yang ke-19. Bertanyalah Daud kepada
kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akankah kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tangan. Daud ketika dia mau berperang, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Artinya dia mengandalkan Tuhan. Di dalam 2 Samuel 5 ayat 23 sampai yang ke-25, hal terjadi juga seperti itu. Di situ dikatakan, maka ayat 23, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon ketau. Ya, jadi artinya kenapa Daud bisa menjadi raja yang berhasil, raja yang sukses, karena dia di dalam melakukan segala hal, di dalam melakukan segala sesuatu, dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Ketika dia mau berperang, dia bertanya kepada Tuhan. Teman-teman, ketika nantinya di dalam kehidupan masa muda, ya, di dalam menentukan masa depan, ya, apakah mau merantau atau tetap di Bitung, ya, di dalam menentukan pekerjaan, ya, di dalam mencari pekerjaan, minta senantiasa tuntunan dari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dahulukan Tuhan, seperti dalam firman Tuhan, ketika engkau mendahulukan kerajaan surga, maka semuanya akan mengikuti, ya, dahulukan dulu Tuhan, tanya kepada Tuhan, apalagi di dalam hal cari jodoh, ya, cari pasangan, ya, itu harus berdoa, ya. Keonam waktu sama Cik Siska, ya, waktu ketemu pertama sama Cik Siska, kenalan pertama, ya, itu habis kenalan sampai di rumah, walaupun hidup masih belum bilang abu-abu, tapi tetap masih ingat Tuhan, berdoa sama Tuhan, Tuhan, apa ini kita berjodoh, ya kan? Tuhan kasih buka jalan. Kalau Cik Siska enggak, Cik Siska dia bilang, Tuhan kasih tanda. Kasih tanda. Sampai ada katanya lebih spesifik lagi, kalau adik-adik, teman-teman kalau hidup di dalam Tuhan pasti akan sangat-sangat dekat dengan suara Tuhan. Cik Siska pernah dia cerita ke orang, ya, dia bilang gini, ada di satu saat dia bermimpi, ya, ada seseorang yang dekati dia, terus namanya Ronald, ya, dia bilang itu seperti teman kampusnya dia, kira-kira begitu. Dan dia bilang, Tuhan, inikah kita berjodoh? Ya, Tuhan bilang bukan, ada Ronald yang lain. Spesifik seperti itu. Kalau teman-teman hidup di dalam Tuhan, kita semakin dekat dengan Tuhan, maka kita akan semakin ngerti, kita akan semakin buka, kita akan semakin sensitif dengan apa yang Tuhan mau, ya, perkataan Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan, Tuhan akan sensitif, Tuhan akan peka, gitu ya. Jadi biarlah di dalam kehidupan, di dalam menentukan, kalau Tuhan aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak muda, ya, di dalam menentukan pasangan, di dalam Tuhan menentukan nantinya Tuhan jurusan, kalau Tuhan mau kuliah, Tuhan pekerjaan nantinya, biarlah Tuhan selalu libatkan Tuhan, andalkan Tuhan, karena itu hal yang paling penting. Orang boleh berkata, oh klise, tiap hari khotbah andalkan Tuhan, tiap hari khotbah andalkan Tuhan. Tidak ada hal lain, itu yang memang harus disampaikan. Ya, untuk orang percaya, di dalam kehidupan orang percaya harus selalu nomor satukan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya. Kemudian yang poin yang kedua yaitu apabila menjadi orang yang bisa diandalkan, kita harus menjadi orang yang terlatih. Ya. Seperti Daud, sebelum dia diberikan Tuhan panggung untuk dia berhadapan dengan Goliat, Tuhan sudah latih dia di padang gurun. Pada waktu dia mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, Tuhan sudah latih dia di padang gurun. Ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Daud dia bisa menghalau, dia bisa mengalahkan singa, dia bisa mengusir beruang. Ya. Tuhan sudah latih sebelum dia berhadapan dengan yang namanya Goliat. Ya. Mungkin pada saat di padang gurun dia sedang lagi santai-santai, dia mungkin latih DP alih-alih, DP KTPL itu dia latih.
dia pakai pohon tertentu untuk tepat kepada sasaran, dia latih tiap hari, ya, sehingga ketika dia berhadapan, Tuhan kasih dia kesempatan, ya, momentum emas, ya, pada saat dia nantinya untuk dia dipromosikan, dia manfaatkan apa yang sudah dia latih selama ini, ya, dia latih, sehingga ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia lepas satu kali batu yang ada di dalam ketempelnya tepat langsung di jidatnya dari Goliat, ya, karena dia latih, sudah terlatih, sudah terbiasa. Begitu juga dalam soal mental, dia sudah terlatih. Sedangkan yang beruang dia berhari-hari waktu apa, dia usir beruang. Janggut pun dia bilang ditarik janggutnya, dengan singa, ditarik janggutnya singa, ya. Mentalnya sudah terlatih. Ketika berhadapan dengan manusia, dia bilang sedangkan singa kita pernah mengada, beruang kita pernah mengada, sesuatu yang lebih mengerikan dari ngada kita pernah mengada, apalagi cuma ngada. Mental serta skillnya sudah terlatih, ya. Orang yang sudah punya skill tertentu, yang hidupnya sudah terlatih, maka dia di dalam pekerjaan dia akan, boleh orang katakan, presentasi dia, statistik dia untuk berhasil akan, ya, lebih besar dari orang-orang yang tidak pernah terlatih, ya. Kembali di dalam kehidupan nyata, di dalam hari-hari orang di toko, kalau terima karyawan mereka yang belum pernah kerja sama sekali, ya, mungkin orang cuma pengalaman kerja di kapal ikan terus kerja di toko, berbeda dengan orang yang pernah kerja di toko, ya, walaupun itu toko bangunan, jenis tokonya berbeda, ya, atau apalagi orang yang pernah kerja di toko sembako, berbeda yang orang lihat. Kecakapan tangkas cepat di dalam mereka mengerti akan satu pekerjaan. Apabila mereka punya pengalaman, apabila mereka sudah terlatih, ya. Jika contohnya kalau kau terima orang yang belum punya pengalaman sama sekali, dengan waktu yang sama, mungkin baru 1-2 minggu, dengan orang yang sudah punya pengalaman kerja di toko sembako, ya. Suruh ambil barang yang pernah kerja di toko sembako, mereka akan cepat dapat barang tersebut. Kenapa? Mereka sudah tidak perlu, umpama kau bilang ambil akan yang namanya Ovaltine atau Milo, mereka tidak perlu harus cari terus baca, nah, ya, seperti orang yang punya pengalaman, bentuk Milo itu seperti apa, bentuk Ovaltine itu seperti apa. Kalau orang yang belum punya pengalaman, mereka akan cari detail-detail betul. Tetapi kalau orang yang pernah kerja di toko sembako, mereka cuma lewat ini aja, oh ini Milo, DP warna, DP model tulisan ini Milo, oh ini Ovaltine, oh ini Oreo, cepat mereka, ya, karena mereka terlatih, ya. Di dalam pelayanan juga tidak harus yang namanya terlatih, supaya di dalam pelayanan kita tidak asal-asalan. Jika kita dipercayakan sebagai pemain musik, entah itu kita latihanlah dengan betul-betul, latihan dengan benar-benar. Apalagi kalau udah mau tugas, persiapkan betul-betul, supaya ketika pada saat bertugas, pada saat melayani, kita bisa memberikan yang terbaik. Bukan cuma sekedar asal, ya, sekedar karena jadwal dan kita tampil biasa-biasa saja, ya. Begitu juga seperti pemain rebana Yuni, ya, yang membawa rebana, ya, terus Ina, ketika mau mempersiapkan untuk melayani, persiapkan betul-betul, latih. Jangan sampai kita karena sudah kuasai itu, ya, hati-hati hal seperti itu, karena ketika kita punya sikap hati yang seperti itu, berarti kita sudah mengandalkan kekuatan sendiri. Makanya kalau di pernah beberapa kali sampaikan, setiap mau khotbah, kok selalu ada rasa tegang, ada rasa gugup, ya. Tadi aja ada rasa tegang, ada rasa gugup, rasa-rasanya aduh Tuhan ini, oh Tuhan minta kekuatan, Roh Kudus kasih kekuatan, itu selalu berdoa. Bahaya kalau kau sudah tidak punya perasaan seperti itu.
Ya, kan berapa kali kau sampaikan. Berarti sudah mengandalkan kekuatan sendiri, ya. Dan itu dalam mempersiapkan itu kok latih sampai saat ini tuh untuk mempersiapkan khotbah bukan cuma sekedar dapat poinnya baca, tetapi latih sampai mau tidur pun hal yang paling efektif buat kok pada saat tidur kok review khotbah. Ini sebenarnya yang mau saya sampaikan begini, ya. Percaya nggak percaya, right? Waktu awal-awal kok dipercayakan untuk khotbah, ya, khotbah di sel group pada saat di sel group pada saat itu untuk khotbah di sel group, percaya nggak percaya menjadi jemaat pertama koonal yang menjadi audiens pertama koonal siapa? Ya, siapa? Bukan jemaat, bukan sel group anugerah, bukan. Tetapi yang menjadi audiens pertama, yang menjadi jemaat pertama yang mendengarkan khotbah pertama dari koonal, yang menikmati khotbah pertama dari koonal adalah barang-barang yang ada dalam toko. Dia Coca-Cola, dia gula, terigu, beras, dia jujur, ya, barang-barang yang ada di dalam toko. Jadi begitu Cisiska masuk ke dalam, koonal sendiri di toko waktu itu masih di sebelahnya toko yang bagus sebelah yang elit toko, ya. Pada saat itu, dua orang di belakang, koonal sendiri di situ, mulai di depan gula, terigu, dan beras, dan aqua apa semua, tuh. Khotbah begini, ya, latih, ya. Khotbah begini, intonasinya dibikin sama seakan-akan memang pada saat itu sudah sedang menyampaikan khotbah kepada jemaat. Yang menjadi pendengar pertama, yang menikmati khotbah pertama di koonal itu, yaitu barang-barang yang ada di dalam toko. Dan kok terinspirasi sebenarnya dari kakak rohaninya koonal waktu masih dulu di GBPS, waktu koonal masih pemuda di sana, dia juga sampaikan hal yang sama, ya. Tapi dia di belakang rumah batang pisang semua. Wah, jadi dia anggap ini orang yang tinggi-tinggi besar semua yang dia lagi khotbah gitu. Jadi dia bilang dia bicara sama batang-batang pisang tersebut. Dia seperti berkhotbah, seperti di khotbah umum gitu, ya. Karena dia mau melatih, karena ada motivasi dalam hati mau memberikan yang terbaik untuk jemaat, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Jadi di dalam dalam kehidupan, ya, maupun di dalam pelayanan atau di dunia sekuler, dunia sehari-hari, adik-adik sekalian, ya, jika ingin berhasil harus melatih, ya. Seorang tentara yang terlatih dengan yang tidak terlatih akan berbeda ketika ada di medan pertempuran. Tentara yang terlatih mereka akan bisa menembak sebanyak mungkin musuh. Tetapi tentara yang tidak terlatih, ya, orang nggak tahu kalau, ya, dalam situasi tertentu jangan tahu angkat tuh kepala cepat mati, ya. Berbeda dengan tentara yang terlatih. Seorang petinju yang terlatih dengan yang tidak terlatih akan berbeda hasilnya. Kau pernah sampaikan bagaimana seorang Mike Tyson, seorang monster tinju pada saat itu, semua takut dengan Mike Tyson. Semua lawan-lawannya tidak sampai ronde 2 habis semua, dipukul habis semua. Dulu lantaran Mike Tyson semua bermain, biasanya main pagi jam-jam 10. Orang bacau semua, ya. Orang masih ingat waktu itu SMP SMA bacau, cuma membawa Mike Tyson itu. Padahal dia berpertandingan cuma 2-3 ronde, tapi itu hati itu dia mulia lantaran bagaikan monster tegak. Berbeda dengan petinju yang lain. Tapi pada saat dia, ini orang yang sudah terlatih, orang yang sudah biasa mengalahkan musuh. Pada saat dia mau mengalahkan John Buster Douglas, seseorang yang tidak dikenal namanya di dunia tinju, ya. Mungkin karena bisa melawan, mungkin ini dia coba kasih maju, kasih ini dia. Pertandingan pada saat itu diadakan di Jepang. Tyson datang di Jepang, ya, karena dia sudah tahu dia track recordnya dia itu menang terus, ya, sudah tidak terkalahkan, dan lawannya adalah orang bilang kelas ayam sayur. Dia tidak latihan. Yang dia habiskan pergi ke kafe, foya-foya, ya, minum-minum, tidak latihan. Dan akhirnya apa yang kita tahu, kesalahan pertama Mike Tyson di tangan
John Pastor Douglas, ya, karena dia tidak melatih, menganggap remeh, ya. Begitu juga di saat kita dalam membangun usaha, pekerjaan, ya, berbeda hasilnya dengan yang tidak biasa kerja. Nanti dia bilang, oh yang biasa kerja, makanya dia usahanya nggak berhasil. Kalau orang yang berhasil, oh sudah biasa kerja, dari muda dari kecil sudah biasa kerja, makanya dia bisa menjadi orang yang sukses, ya. Memang kejadian faktanya seperti itu di lapangan, ya. Terlatih juga di dalam hal mengasah talenta, karunia yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan teman-teman sekalian, ya, yang bisa nyanyi, yang bisa main musik, yang bisa rebana, yang bisa menari, biarlah latih, ya, latih menjadi yang terbaik. Berikan orang bilang excellent service buat Tuhan, ya, service yang terbaik buat Tuhan. Kemudian yang ketiga yaitu konsistensi dalam standar kerja, standar pelayanan di dalam hal apapun itu. Orang harus konsisten. Akan sia-sia jika orang di dalam momen tertentu orang berapi-api, orang semangat, tetapi setelah itu orang jadi biasa-biasa, orang jadi dingin, orang melayani hanya apa adanya, tidak seperti, akan sia-sia apa yang pernah lakukan yang awal-awal gitu, ya. Jadi orang harus konsisten di dalam segala hal, di dalam segala sesuatu. Waktu ini mungkin bocoran juga buat nanti adik-adik yang nantinya mau melamar kerja di perusahaan, ya. Biasanya di dalam melamar kerja di perusahaan ada yang namanya psikologi tes, ya. Mungkin kalau Kak Geri so bolak-balik itu pernah, ya, mau gambar-gambar kan, gambar, terus beret ukur pernah, ya, beret ukur angka cuma 1, 2, 3, 4, acak-acak kan. Ada sekitar berapa puluh baris angkanya itu, ya, ke atas itu sekitar ada 30-an angka ke atas. Jadi nanti kita jumlah cuma 1 tambah 3 berapa, 3 tambah 2 berapa, tuh. Nah itu harus kita lakukan dengan cepat, karena yang ngerinya itu yang kasih tes itu nantinya bikin gini. Ketika dikasih waktu tertentu, waktu yang sangat singkat untuk isi dari angka ke atas ini, kita mesti kasih tambah gitu, ya, tambah, terus pindah di baris kedua, tambah, terus pindah baris ketiga. Nah yang paling mengerikan ketika dia pakai penghapus, dia bilang kalau pindah, jadi dia cuma toki begini berarti pindah, dia toki begini berarti pindah, toki begini berarti sudah pindah di baris yang lain. Nah itu hal yang sangat mudah, tapi ketika menjumlah cuma yang simpel begitu tetapi barisnya banyak, ini otak jadi panas, apalagi dikejar dengan waktu, dia tegang, wah sampai 2 tambah 2 sudah tahu, antara toki begini semua tambah berapa ini, langsung tegang, ya, antara terlalu banyak orang lain, 2 tambah 2 saya sudah tahu, ya. Nah hasil dari tes psikologi seperti itu yang ditentukan pasti kalian sudah tahu. Ternyata penjumlahan ke atas, terus ada beberapa baris, ya, sekitar berapa puluh baris itu. Mereka nggak lihat benar salah kamu jumlah berapa, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 2, 5, 7 tambah 2, 9, enggak. Yang mereka lihat konsistensi atau inkonsistensi. Ya, ngerti nggak? Jadi setiap kita isi sampai seberapa tinggi kita isi itu, ya, sampai seberapa tinggi kita isi itu, ya. Baris kedua kita isi sampai seberapa tinggi juga, itu mereka akan lihat, akan mereka tarik garis, ya, dari baris pertama sampai baris terakhir. Di hitungan kita yang paling tinggi, mereka akan tarik garis. Apakah kita konsisten? Naik turunnya kita tidak terlalu curam, atau kita inkonsistensi. Pertamanya itu kita hitungnya cepat paling tinggi, di baris kedua tiba-tiba langsung turun, nah, terus baris keempat naik lagi, kita bisa hitung di angka yang hitungan yang paling banyak gitu. Terus di baris berikutnya pertengahan turun lagi, nah itu biasanya nggak lolos.
Karena corona sering bolak-balik tes psikologi gitu ya, seperti itu. Akhirnya waktu bawa cerita, ya nggak usah mau hitung banyak-banyak. Yang penting orang hitung dia harus rata ketika orang tarik garis. Itu yang menentukan dari jawaban orang itu konsisten atau tidak dalam pekerjaan. Ya. Di tes yang sederhana seperti itu saja, ya, orang bisa gugur atau tidak atau lanjut di dalam tes berikut. Ya. Tes yang namanya tes konsistensi. Ya. Jadi penting di dalam dunia sekuler itu konsistensi itu penting sekali. Jadi orang bilang jangan kerja di hari semangat, besoknya kerja lalu, terus semangat lagi, besoknya mut-mutan. Tidak seperti itu. Di dalam pelayanan pun harus seperti itu. Orang jangan sampai hari ini orang semangat masuk pemuda, minggu depan slow lagi. Jadi orang bilang mati hidup, ya, sama dengan lampu. So mati hidup itu Tuhan tak suka, karena di dalam Wahyu 3 ayat 15 sampai 16, ya, Tuhan juga tidak suka dengan orang yang tidak konsisten di dalam mengiring Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Tuhan bilang, jadi karena engkau suang-suang kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutmu. Jadi orang yang tidak konsisten, orang yang suang-suang kuku, orang yang tidak dingin, tidak panas, itu Tuhan paling benci. Dia rasa ada kan orang tertentu orang kalau makan yang lau-lau, usah muntah. Kalau kok onal begini, kok paling suka kalau namanya kuah-kuah, yang boleh ganggu kalau makan. Ya, kalau mesti panas-panas, langsung habis pada saat itu. Kalau solau-lau, semua. Kok supaya panas-panas? Begitu kalau dingin sekali. Tapi orang juga seperti itu, ya. Tuhan juga seperti itu. Tidak suka orang yang panas dingin. Kalau memang modal mau pelak-pelak sekali, kalau mau terang sekali ya. Jangan suam-suam kuku, jangan abu-abu. Tuhan tidak suka. Dia bilang dia akan memuntahkan. Jadi apa yang orang kerjakan di dalam pelayanan, orang kerjakan di dalam orang pengiringan dengan Tuhan, di dalam hal beribadah. Kalau orang suam-suam kuku, gua bilang percuma, buang-buang waktu. Toh, lebih baik di rumah. Dingin-dingin sekalian, panas-panas sekalian. Jadi apalagi ketika orang ambil komitmen di dalam orang melayani Tuhan, orang harus sungguh-sungguh. Karena itu yang Tuhan mau. Harus sungguh-sungguh, jangan suam-suam kuku, jangan lau-lau orang bilang. Toh, kalau lau-lau, kalau menurut orang lebih baik di rumah daripada mau masuk gereja, kau cuma lau-lau, cuma suam-suam kuku, tidak dengan semangat, gitu kan? Tidak dapat apa-apa di dalam gereja. Ya? Karena kalau orang datang dengan hati yang sungguh, siapapun yang pimpin pujian di sini, ada orang kan, ada yang di kaum pria, kok teman bilang begini, memangnya kita mau dapat apa kalau datang di kaum pria? Di kaum pria memang ibadah ya seperti orang tahu, di dalam seru, di dalam ibadah pemuda, di dalam ibadah kaum pria. Yang bawa pujian, yang pimpin pujian biasa-biasa. Bukan WL yang Sydney Mohedian dan Jakarta. Yang bawa firman orang biasa-biasa. Tuh, tidak ada latar belakang teologi, cuma karena mau dipanggil untuk melayani, mereka merespon. Yes, saya mau melayani. Saya menjawab panggilan Tuhan. Seperti ke-12 murid tanpa ada latar belakang teologi. Ya. Karena yang bawa firman biasa-biasa, gitu kan? Nah, orang kalau datang di lau-lau, datang di ibadah seru, datang di ibadah kaum pria, mereka akan bilang seperti itu. Punya sikap yang sama. Ada apa kita di sini? Yang bawa firman biasa-biasa. Dia bawa firman gimana tuh? Tuh, yang pimpin pujian, atau udah kalian lupa, dia suara lupa. Suara gimana tuh? Tuh. Tetapi orang kalau datang dengan sungguh-sungguh, ibadah yang sederhana seperti apa jika mereka punya hati, motivasi hati yang sungguh, ya, yang berapi-api datang kepada Tuhan, kepingin ketemu dengan Tuhan, pulang mereka diberkati. Orang merasakan seperti itu. Contohnya, unit tema gini, gitu kan? Ada
Kita diberkati sekali sampai menetes, sampai meleleh air mata dari kata Bapak. Kenapa? Dua respon yang berbeda. Yang satu lau-lau, suam-suam kuku, ya. Yang satunya penuh dengan semangat, dengan passion, mau bertemu dengan Tuhan. Ketika ibadah, walaupun ibadah sederhana seperti ini, pulang diberkati Tuhan. Ya. Jadi biarlah orang konsisten mengiring Tuhan dengan semangat, janganlah suam-suam. Karena di dalam Wahyu 3 ayat 15-16 dia akan memuntahkan apabila engkau tidak panas, tidak dingin. Ya. Kemudian yang terakhir di dalam Matius 5 ayat 39 sampai ke 41. Dikatakan di situ, teman-teman bisa nanti ikuti, Matius 5 ayat 39 sampai 41. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Kemudian 40, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini baju, tapi serahkanlah juga jubah. Ya, kau tekankan di situ ya. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, ya, berjalanlah bersama dia dengan dia sejauh 2 mil. Ya. Jadi yang poin keempat, kalau kau boleh tanya, itu berbicara hal tentang apa? Dari ayat firman Tuhan tadi, minta baju dikasih jubah. Orang minta berjalan 1 mil, minta berjalan dengan dia 2 mil. Orang tampilin pipi kiri, orang kasih pipi kanan. Itu berbicara hal tentang melakukan yang lebih, melakukan sesuatu lebih. Kalau boleh DP bahasa keren, kalau nggak salah itu one step ahead, ya, 1 langkah di depan, melakukan lebih dari yang rata-rata, melakukan yang lebih dari yang biasanya, ya, melakukan sesuatu hal yang lebih. Kok punya pengalaman begini tentang melakukan sesuatu hal yang lebih. Pada waktu kau kerja di satu perusahaan sebagai kolektor pada saat itu, ya, bahwa kan kalau mau keluar daerah, kalau mau keluar kota, ya, office di Surabaya, kok nanti keliling di daerah Madiun, terus Magetan, Kediri, ya. Pokoknya banyak kota yang berkunjung untuk nagih, ya. Jadi ada bahwa tagihan itu sampai sekitar puluhan tagihan selama 1 minggu kok stay di luar kota. Ya. Ketika pulang banyak seringkali kita yang bukan tagih, yang debt kolektor ini, itu yang cuma yang tertagih 60%, 70% gitu kan. Nah, pada satu waktu kok bisa tagih semua? Nggak tahu bagaimana. Semua tagihan terbayar. Semua tagihan itu dibayar. Dan waktu mau store ke kasir, ya, kasir ini salah satu orang yang paling galak karena dia pegang keuangan, memang harus orang yang galak gitu. Nah, Cilane bagaimana? Boleh tuh prestasi tuh ini dapat tagih sama. Prestasi apa? Itu memang sudah standar SOP begitu. Mengerti? Teman-teman mengerti? Jadi saudara memang itu standar SOP begitu. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Harusnya SOP-nya kalau mau keluar kota, mau tagih harusnya tertagih semua. Jadi yang orang lakukan semua selama ini ternyata di bawah rata-rata. Ketika tertagih semua, orang dengan bangga bilang, oh kita melakukan di atas rata-rata. Ternyata memang standar SOP-nya seperti itu. Harus memang tertagih semua. Prestasi apa? Dia bilang, kita kalau maksud aduh, ini Cilani dia, kita seperti dengan matinya tidak kasih penghargaan. Tapi ternyata memang dia bilang itu SOP-nya memang standarnya seperti itu. Jadi artinya biarlah kita melakukan segala sesuatu itu one step ahead. Seperti dalam firman Tuhan, kalau orang berjalan 1 mil, orang jalan 2 mil. Ya. Orang minta baju, orang kasih jubah.
memberikan sesuatu yang lebih. Ya, orang kasih tampar pipi kiri, Tuhan kasih pipi kanan. Itu berarti melakukan sesuatu yang lebih. Begitu juga di dalam orang pelayanan, di dalam orang kehidupan juga sehari-hari. Ya, mungkin di dalam keluarga. Tuh, kalau mama bilang orang tua bisa nanti senang. Biasanya orang di rumah dibiasakan cuci piring masing-masing. Sampai DP papa cuci piring. Makan kan DP papa jadi di perjalanan. Angka gitu. Jadi Vanca, Nathan sudah dibiasakan habis makan cuci piring sendiri-sendiri. Orang bangun tidur harus menimbang mau pegangan. Kalau enggak pasti DP mama langsung cerai. Nah, kadang-kala hati jadi senang seorang bapak. Ketika Nathan atau Vanca, orang cuci piring bukan cuma DP piring. Sampai DP pung piring, DP mama piring, ama piring, sampai DP papa piring, DP adik piring pun, DP saudara piring pun dia cuci. Nah, itu melakukan one step ahead, melakukan yang lebih. Dan sebagai orang tua, kok pasti kalau melihat itu, senang sekali, bangga sekali. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika kita melakukan lebih di atas standar rata-rata dari pelayanan kita, Tuhan akan dengan sangat senang. Itu dia katakan service bintang 5, ya. Itu excellent service. Ya. Apakah di antara orang di sini kok sangat respect, ada beberapa orang yang memperhatikan ketika selesai ibadah yang lain langsung pulang, tetapi ada beberapa orang mereka tetap stay di dalam ruangan, mereka matikan lampu, mereka rapikan tempat duduk, kasih rapi, kasih bersihkan sampah-sampah. Itu yang namanya one step ahead, melakukan yang lebih. Ya, kalau orang melihat hal seperti itu, atau Tuhan melihat hal seperti itu, ini nih orang yang patut diandalkan. Ya, patut diandalkan, karena dia melakukan lebih di atas rata-rata dari orang lain lakukan, juga. Ya, kok terus terang respect sama orang-orang yang seperti itu, yang masih tinggal di gereja, mereka bersih-bersih sampah, mereka rapikan tempat duduk ketika ibadah selesai. Ya, kok respect dengan orang itu yang mereka lakukan, itu yang dikatakan melakukan lebih untuk Tuhan. Ya. Ada banyak sih yang seperti yang saya sampaikan tadi, hal-hal yang bisa menjadikan kita sebagai orang yang bisa diandalkan. Ya, misalnya tentang kita bisa diandalkan jika kita punya pribadi yang jujur, punya integritas yang tinggi, hati dan perkataan itu sama, dalam hati dan perkataan sama, rajin, menjaga hubungan yang baik, relationship yang baik dengan sesama, punya ide atau terobosan kreativitas, ya. Tapi kita tidak bisa bicarakan dalam hal ini karena waktunya singkat sekali, ini pun sudah lewat dari waktu kalau menurut kok, ya, setelah lama gitu, ya. Tapi intinya begini, Kamis kemarin kok ditugaskan untuk bawa firman di Kombria, dan kok berbicara tentang regenerasi. Jadi regenerasi itu kok berbicara, salah satu poin itu selain orang yang bapak-bapak yang seharusnya harus jadi teladan dan poin-poin yang lain yang mungkin relate dengan malam ini, yaitu memberikan kesempatan lebih kepada orang muda, ya. Seperti Markus, ya, kalau kita belajar singkat tadi, Markus pada saat dia melayani bersama dengan Rasul Paulus, dia meninggalkan pelayanan. Jadi ketika Barnabas dan Rasul Paulus mau menginjil di daerah tertentu, orang pakai sampai Barnabas sampai sama Paulus, bukan pakai, bersitegang dengan sangat tajam. Karena apa? Barnabas bersikeras untuk bawa Markus. Rasul Paulus nggak mau bawa Markus, nggak mau dia bawa Markus karena Markus pernah mengecewakan Rasul Paulus pada saat melayani Pamfilia. Mungkin karena pelayanan di sana, ya, namanya menderita dalam pelayanan, dalam menginjil. Markus adalah orang yang dia dibesarkan dalam keluarga yang cukup berada, ya, kalau kita menelusuri. Dia manja dan dia tinggalkan pelayanan, ya. Dan itu yang membuat Rasul Paulus nggak bisa, kamu nggak bisa pergi, ya. Pokoknya Barnabas boleh kasih dia kesempatan, mereka bersitegang. Akhirnya mereka berpisah
Paulus bersama Silas, Markus bersama Barnabas bersama dengan Markus. Tetapi di akhir kisah dari Paulus ketika dia mau menghadapi saat-saat terakhir, dia mau mengakhiri pertandingan imannya, dia sudah tua. Di situ dikatakan bahwa panggil Markus karena pelayanannya sangat penting bagi saya dan untuk Tuhan. Panggil Markus. Dan kita tahu bersama Markus yang salah satu yang menulis Injil di dalam Alkitab, kitab Markus. Karena diberikan kesempatan. Nah, tadi malam hari Kamis kau sampaikan bahwa orang harus punya regenerasi. Kalau orang yang mempersiapkan regenerasi itu bukan berbicara tentang serah terima jabatan, tetapi mempersiapkan generasi-generasi di bawah kita. Nah, yang senior kita ini sudah siap untuk namanya proses regenerasi. Tapi generasi kalau yang di bawah, kalau mereka tidak siap, mereka tidak bisa menjadi pribadi yang diandalkan, maka mereka akan mengambil keputusan yang salah. Pelayanan akan mandek, tidak akan maksimal, ya, betul ya. Dalam perusahaan juga mungkin begitu. Adik-adik mungkin ada yang nantinya dipercayakan sama orang tua untuk melanjutkan satu usaha. Kalau kita tidak bisa menjadi pribadi yang diandalkan, maka semua akan sia-sia. Ya, karena ada beberapa contoh teman-teman kau sendiri, dulunya orang kaya, waktu SMA pokoknya dia kamar itu dia paling mewah, orang kita bawa kumpul, orang tuanya kaya, tapi karena dia tidak mempersiapkan diri, tidak mau belajar kerja, tidak mau belajar tentang usaha papanya, ketika papanya meninggal, ketika ada momen-momen tertentu mereka harus proses regenerasi, mereka tak siap, dan akhirnya mereka sekarang, saya boleh katakan, kehidupan mereka sangat memprihatinkan bagaikan langit dan bumi, karena tidak bisa diandalkan, tidak mempersiapkan diri. Ya, jadi biarlah apa yang Kona sampaikan pada malam ini boleh memberikan masukan buat teman-teman sekalian yang muda-muda, nantinya persiapkan diri, jadilah pribadi yang bisa diandalkan. Nanti di waktu yang tepat, ketika kita, orang tua kita atau pemimpin rohani kita melesatkan kita bagaikan anak panah, itu kita tepat pada sasaran, maka kehidupan kita bisa maksimal, pelayanan kita bisa maksimal, di dalam keluarga kita menjadi suami yang bisa diandalkan, di dalam keluarga kita bisa menjadi istri yang bisa diandalkan, menjadi anak-anak yang bisa diandalkan, menjadi pelayan Tuhan dan hamba Tuhan yang bisa diandalkan. Ya, amin firman Tuhan. Saya langsung saja ke doa dan minta Kak Giri ya untuk doa firman, boleh? Silakan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan, semoga mendapatkan pelajaran firman yang begitu luar biasa. Engkau menegur kami Tuhan lewat firman-Mu, Engkau membangkitkan iman percaya kami, Engkau mau menjadikan kami pribadi-pribadi yang bisa bernilai lebih, yang bisa diandalkan Tuhan. Bahkan Tuhan Engkau mengingatkan kami untuk tidak suam-suam kuku Tuhan, untuk selalu membakar kami, untuk selalu membara di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau berkati Koonal yang sudah memberitakan firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan terus tambah-tambahkan hikmat kebijaksanaan dalam kehidupan Koonal Tuhan, sehingga lewat kehidupan Koonal Tuhan banyak orang-orang yang dimenangkan, banyak orang-orang yang mengenalkan Kristus, dan banyak jiwa-jiwa yang terluka dapat disembuhkan. Berkati keluarganya Tuhan, usaha mata pencariannya Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga yang telah mendengarkannya Tuhan, kami yakin dan percaya firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Firman-Mu Tuhan akan tertanam dalam hati kami Tuhan, bertumbuh dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Engkau berkati persembahan yang akan kami berikan Tuhan, biarlah itu hanya berguna untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati lewat persembahan yang telah dengan khotbah firman Tuhan yang disampaikan oleh Ko Onal. Saya pribadi juga sangat diberkati. Mungkin teman-teman semua, kalau ada sebuah sesi tanya-tanya kabar, mungkin teman-teman boleh terbuka. Dia tadi sangat diberikan tambah keyakinan semakin dalam mengiring Tuhan lewat Ko Onal yang sudah sharing akan itu menjadi suatu hal yang sangat memberkati bagi kita sendiri dalam pribadi untuk selalu konsisten. Mungkin orang bertanya kepada Tuhan tentu, tapi orang pernah bertanya kepada orang diri sendiri. Nah itu yang saya sangat pegang dengan ayat apa yang tak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, tapi orang yang mengasihi Tuhan pasti akan disediakan oleh Tuhan. Itu yang menjadi juga ayat pola pegang, dan sangat bersyukur dalam hal pribadi dengan firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan sekarang kita akan berikan persembahan. Mungkin terus langsung jadi pengumuman yang saya sampaikan oleh Ketua Yud. Oke, pertama-tama makasih buat Ko Onal yang sudah memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan pengumuman masih seperti biasa, minggu depan ada ibadah Yud bertempat di gereja jam 7 malam. Dan jangan lupa buat teman-teman yang harus datang tepat waktu. Oke, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Mari kita orang bangkitkan diri dengan penuh sukacita dan semangat. Terima kasih tos kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus baik. Serahkan berpela tutup sekalian, doa tutup saya serahkan kepada Kopel akan bawa dalam tutup. Angkat lagu tutup kita. Kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkurang, tenggelam di dalam kemuliaan-Mu. Kau semakin bertambah, memikul salib-Mu, memikul salib-Mu. Di setiap waktu biar kebenaran-Mu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah, kau semakin bertambah, kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkurang, tenggelam di dalam kemuliaan-Mu. Kau semakin bertambah, memikul salib-Mu. Di setiap waktu biar kebenaran-Mu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah, jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah. Terima kasih Yesus karena saat ini kami telah menghujung ibadah Tuhan. Biarlah pujian dan firman kami bisa berkenan dengan Bapa Tuhan. Dan kami juga kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan juga bisa berkenan dengan Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan pulang ke rumah masing-masing. Sertai kami Tuhan, tibakan kami dengan selamat. Buat teman-teman yang masih belum hadir Tuhan pada malam hari ini, bila ada sakit luka suka di dalam nama Tuhan Yesus,
tidak ada masalah untuk bukakan jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai kami Tuhan untuk menjadi alatmu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.